Lagu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tabtahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Rais Suriah PRNU Desa Mekarsari Al Ustad. Oh iya, Rais Suriah. Iya bener. PRNU Desa Mekarsari Al Mukarram Al Ustad Al Fadli Al Hitami, yang saat ini sudah viral, followernya, shockbreakernya, subscribernya sudah 2000 orang. Kalau Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, 950 tahun dapat 80 orang. Ustadz Suhal baru 5 video udah 2 juta pengikut. Bentar lagi kaya, banyak duit. Saya minta jatah sebagai shockbreaker. Kita doain sama-sama biar channelnya makmur, banyak yang menonton, banyak yang mensubscribe, ya, like and share kemana-mana. Tawa baik ibu. Ya, sama-sama kita muliakan Ketua Tanfidiyah PRNU Desa Mekarsari Al Mukarram Al Ustad Lutfan Diwangga beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al Ustad Utsman Muhammad Utsman, yang alhamdulillah beliau tadi sudah memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, amin. Para tokoh masyarakat, bapak-bapak, orang tua kami, para sesepuh, ibu-ibu, bini sepuh, ya, seluruh yang hadir di sini yang mendengarkan suara ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kemuliaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita punya saingan yang cukup berat. Pengajian kita harus bersaing suaranya dengan dangdut, ya, walaupun kita kalah juga kayaknya ini. Ya, ya inilah medan dakwah kita. Kita tidak boleh berhenti karena ada tantangan di sana dan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati muallifi hadzal kitab al-alim asy-syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu wa ila jami'i muassisin an-nahdlatil ulama. Syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila
Hadrati Kiai Yusuf Abdul Rahman yang sekarang sedang berangkat haji. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat sampai kembali ke rumah tangganya, ke tanah airnya, ke kampung halamannya, kembali mengajar kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Muhammad Hashim Asy'ari fi kitabih Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nafa'ana Allah Ta'ala bi'ulumihi fid dharain ila an qala wa rawal Bukhari fi sahihihi an Urwata radhiyallahu anhu qala. Telah meriwayatkan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, meriwayatkan satu riwayat yang datangnya dari sahabat Urwah, semoga Allah meridai sahabat Urwah tersebut. Qala, berkata sahabat Urwah, hajja alaina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fasami'tuhu yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Singgah di musim haji kepada kami, singgah kepada kami di musim haji, pada musim haji. Siapa yang singgah? Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Siapa sahabat Abdullah bin Umar? Beliau adalah putra daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fasami'tuhu yaqulu, lalu aku mendengarkan sahabat Abdullah bin Umar ini berkata, ya, kata siapa? Kata Urwan. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Umar, Abdullah bin Umar, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang mendengar nih? Sahabat Umar bin Abdullah bin Umar. Yang nyeritain siapa? Urwah namanya. Jadi Urwah ngomong begini, ketika musim haji kemarin, anaknya Sayyidina Umar yang namanya Abdullah bin Umar itu datang, singgah ke kita. Kemudian dia cerita. Apa ceritanya? Dalam cerita itu Abdullah bin Umar mendengar Nabi Muhammad bersabda. Apa kata Kanjeng Nabi? Innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'tahumuhu intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah manusia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, intiza'an, dicabut secara sekaligus. Jadi Allah itu tidak mencabut ilmu yang sudah diberikan kepada manusia sekali cabut, enggak langsung dihapus, didelet, enggak. Nanti ada prosesnya. Bagaimana Allah mencabut ilmu yang ada pada manusia. Nah, bagaimana prosesnya? Walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama'i bi'ilmihim. Tapi Allah mencabut ilmu itu dari manusia bersamaan dengan dicabutnya ulama beserta ilmunya. Dicabut nyawa ulama beserta ilmunya. Jadi ilmu ini yang ada di bumi ini, yang ada di dunia, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak secara sekaligus, tapi dengan dicabutnya atau diwafatkannya para ulama. Maka setiap ulama yang wafat ini merupakan musibah bagi kita. Sehingga kata Rasulullah, mautul alim mautul alam. Wafatnya orang yang alim itu adalah bencana bagi alam semesta. Wafatnya orang yang alim berarti kita sudah mendapatkan bencana, mendapatkan kerugian. Kenapa?
Karena ketika orang alim ini wafat, ilmunya makin hilang. Dulu gurunya punya ilmu 100, nurunin sama muridnya, punya ilmu berapa? Nggak mungkin 100, turun 90, sama muridnya lagi turun 80, dan terus begitu. Sehingga lama-lama ilmu ini menjadi berkurang, dan ilmu yang akan diambil oleh Allah yang pertama adalah ilmu faraid. Dan sekarang sudah jarang orang yang pakai faraid. Tahu faraid, Bu? Tahu faraid? Ilmu bagi waris. Bahkan saya, bapak saya enggak pakai ilmu bagi waris, karena enggak ada yang diwarisin. Apa yang mau diwarisin? Nggak usah pakai ilmu itu mah. Kalau utang ada. Iya. Ya Allah. Tuh. Ilmunya warisan dagang kambing itu dari bapak saya. Nah, jadi semakin sekarang, semakin mendekati akhir zaman, manusia semakin bodoh pada hakikatnya. Manusia semakin berkurang ilmunya. Dulu gurunya luar biasa. Mbah Hashim Asy'ari mengarang kitab ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu, masyhur keilmuannya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi ketua para mufti di Timur Tengah. Itu hebatnya tuh. Tapi penerusnya sekarang berkurang sampai nanti hari kiamat. Ilmu agama semakin sedikit, bahkan mungkin tidak ada lagi. Nah, oleh sebab itu kita masih beruntung. Kita masih kumpul bareng ulama, walaupun ya ini mah ulama kelas 3 lah kita mah ya. Bukan ulama lah kita mah. Ustadz juga belum pantas. Lalu kata Rasulullah, fayabqa nasun juhalun yastabtuna fayabtuna bi ra'yihim fayudilluna wa yadhullun. Maka yang nanti tersisa adalah manusia-manusia yang bodoh, juhal, jahil, bodoh, juhal itu bodoh banget. Manusia-manusia yang bodoh, yustabtuna mereka dimintai fatwa. Orang bodoh dimintai fatwa. Fayabtun, lalu dia kasih fatwa. Ini gobloknya lagi nih. Udah orang kagak ngerti ilmu dimintain pendapat. Yang dimintain pendapat kepedean, ngasih pendapat, kata saya. Kalau ditanya begitu, emang lu siapa? Iya kan? Kata saya, menurut saya Pak ini begini. Ini bukan menurut ente, bukan menurut kamu, menurut agama bagaimana, menurut ulama yang keilmuannya diakui bagaimana. Jangan menurut kamu. Ini saya pernah ketemu, ini kasus nyata. Saya kebetulan habis mutolaah kitab syarahnya Imriti, saya lupa namanya tuh. Waktu itu saya lagi masih jaga toko, saya punya toko dulu, punya usaha. Datang tamu, saya tutup kitab, saya ngobrol sama tamu, cerita begini. Kata dia, menurut saya makan itu nggak perlu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, cukup Bismillah saja. Kata dia nih, cukup Bismillah saja, karena itu sudah mewakili. Udah macam-macam argumentasi dia. Saya nggak banyak tanya, nggak banyak ngomong. Saya keluarin kitab barusan habis mutolaah nih. Kullu amrin dzibalin la yuqra'u fiha Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, atau fahuwa apa satu lagi tuh, setiap perkara yang memiliki manfaat dan tidak didahului dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim maka kurang keberkahannya. Di situ Nabi ngomong Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah doang. Tuh, ini akibat apa? Orang bodoh yang sok tahu. Nanti di akhir zaman bakal banyak orang yang kayak begitu. Ibu kalau merhatiin medsos luar biasa. Ada yang namanya Ustadz, saya buka aja namanya biar jangan tersesat, Ustadz Yusuf Karim, Saiful Karim, Masya Allah. Dia bilang Al-Qari'ah itu artinya bukan hari kiamat, tapi orang perempuan yang membaca. Kan loh, biarin biar kita sebut namanya, biar dengar tuh si Ustadz. Siapa? Abu Marlo lagi ya.
Marlo itu singkatan Maret tanggal loro. Anak tetangga saya namanya Marlo. Saya tanya, Maret apa Marlo? Maret tanggal loro. Lahirnya tanggal 2 Maret. Iya. Ya Allah, ini banyak orang-orang yang nggak ngerti agama. Akhirnya jadi berfatwa. Sekarang ini udah jadi umum. Ustadz kalau nggak ngegandeng pelawak kagak laku. Sekarang nih, Ustadz gandeng pelawak, ujung-ujungnya pelawak disebut Ustadz. Ngaji di mana, belajar di mana, tiba-tiba dipanggil Ustadz. Karena dia dipanggil Ustadz, gengsi. Akhirnya bikin fatwa tentang agama. Akhirnya dia mengeluarkan pendapat ini dan itu tanpa ada dasar keilmuannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah Pak Bu, apalagi di zaman sekarang nih. Dia perlu ngaji untuk jadi Ustadz? Nggak perlu ngaji. Kemana-mana pakai peci, pakai sorban. 5 hari aja begitu, seminggu lamanya. Besok ada yang manggil, mana tat? Mau gue pantat. Ya Allah, tuh ya, ini udah dikabarkan sama Nabi, udah dibilangin sama Nabi, nanti bakal begitu. Nanti ulama bakal dicabut ilmunya satu-satu. Dengan dicabut ilmunya agama, ilmunya para ulama, maka berkuranglah ilmu pada generasi seterusnya. Nah, ini inti dari hadis ini. Kemudian fatahaddastu biha fatahaddatsat biha Aisyah radhiyallahu anhu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna Abdullah bin Umar hajja ba'din faqalat ya ibni ukhti intaliq ila Abdullah fastasbat li minhu alladhi hadasatni minhu faji'tuhu fa'asaltuhu fahaddatsani bihi kana ma haddatsani fa ataitu Aisyah radhiyallahu an fa akhbartuha faqalat wallah laqad hafidha Abdullah bin Umar. Jadi ini ceritanya ya, cerita selanjutnya bahwasanya fahadastu biha Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan hadis tersebut kepada Aisyah, ya. Hadis tersebut kepada Aisyah. Tadi kan tuh namanya Urwah, ini kan ngedengar dari sahabat Abdullah bin Umar. Nah, lalu diceritakan kepada Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya Abdullah bin Umar haji. Diceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar bercerita begitu. Kemudian Abdullah bin Umar haji lagi setelah itu, ya. Faqalat, kemudian berkata Sidita Aisyah, ya bena ukhti, wahai anak perempuan, anak saudara perempuanku, intaliq ila Abdillah, pergilah kepada Abdullah bin Umar, fastabat li, maka mohonlah ketetapan untukku, ya, minhu dari Sayyidina Abdullah bin Umar, alladhi hadastani minhu, yang telah engkau ceritakan kepadaku minhu dari hadis tersebut. Fajituhu, maka aku mendatangi Abdullah bin Umar, lalu aku bertanya kepadanya. Fahadatsani bihi kana hima hadatsani. Kemudian dia cerita, ya, dengan hadis tersebut, ya, sebagaimana dia menceritakan seperti yang telah diceritakan kepadaku. Lalu aku datang kepada Siti Aisyah dan mengabarkannya. Lalu Sayyidina Aisyah berkata, wallah, demi Allah, laqad hafidha Abdullah bin Umar, sungguh telah menghafal, telah benar hafalannya Abdullah bin Umar. Nah, jadi ini hadis menceritakan tentang akan hilangnya ilmu di tengah-tengah kita umat manusia, khususnya umat Islam. Ilmu semakin ke sana semakin berkurang, semakin ke sana ilmu agama semakin menjadi sesuatu yang aneh, ya. Ilmu agama menjadi tinggal cerita. Kalau saat ini kita masih bisa kumpul seperti ini, Bu, ya Pak, belum tentu 30 tahun lagi anak kita bisa begini. Belum tentu 50 tahun lagi anak kita bisa begini. Coba kita coba dah angan-angan anak-anak kita, ya, kalau disuruh milih jadi ustadz apa jadi artis, kira-kira milih mana?
Milih mana? Milih artis ogah jadi ustad. Ya jadi ustad paling ustad Suhal, paling ustad Nutban, paling ustad Holik. Tapi jadi artis rupanya gede, ya kan? Mobilnya banyak, bagus-bagus, duitnya banyak. Pasti anak kita ini jadi artis. Udah nggak tertarik lagi sama agama. Maka tanggung jawab kita nih, setiap kita nih punya tanggung jawab. Bagaimana ilmu agama ada di hati anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa ngajarin, kirim ke Ustaz Suhal. Ustaz Suhal, didik anak saya. Situ sebulan minta berapa? Wah gitu. 20.000, 30.000. Murah amat. Ya Allah. Nih saya pernah ngajar. Mohon maaf. Saya pernah ngajar lukis di Kemang Pratama. Itu keluarga orang Islam. Anaknya 2. Habis maghrib, azan maghrib, nggak ada kegiatan kejadian seperti kita. Pada sibuk maghrib kan biasanya waktunya sempit. Orang buru-buru sholat, kagak ada. Ini udah maghrib di keluarga santai amat. Saya aja menumpang sholat sampai malu. Tuh, kenapa? Saking nggak ada. Misalkan di wudu gimana sholat itu nggak ada tuh, nggak ada. Udah biasa aja kayak bukan datang waktu sholat maghrib. Taruhlah kalau zuhur maghrib ada santai, isya ada santai karena waktunya panjang. Biasanya maghrib hampir di setiap rumah orang Islam kalau maghrib itu seperti apa ya? Seperti rada terburu-buru sama sholat. Ini mah kagak bu. Anaknya habis itu saya numpang sholat. Numpang sholat, yang sholat cuman orang tua dari yang punya rumah, kakek dari yang saya ajar. Sholat naik di lantai 2, bukan di kamar. Jadi begitu naik tangga, ada space sedikit, ini kamar, ini kecil, cuman ada sejadah 1. Ya Allah, anaknya kursus lukis sama saya, kakaknya kursus bahasa Jerman. Jadi dalam waktu yang sama anaknya ini ngambil 2 guru. Saya ngajar lukis, kakaknya ngajar bahasa Jerman. Gak ada diajarin agama. Ya Allah, kalau semua orang Islam kayak begini, bagaimana nasib nanti agama kita? Maka tanggung jawab kita. Kalau kita nggak mampu, kirim ke pesantren, kirim ke sekolah-sekolah Islam, kirim ke Ustaz Suhal, Ustaz Lutban, Ustaz Usman, kasih 5 juta sebulan. Begitu. Ini mah kadang-kadang ngurusin bola mahal. Iya kan? Berarti kursus pengetahuan yang tidak ada hubungannya sama akhirat berani bayar mahal. Kursus vokal buat orang-orang kaya. Anak orang miskin gak usah kursus vokal. Emaknya udah cerewet, udah pasti vokalnya nyaring anaknya tuh. Lah banyak kalau manggil bapaknya, woi, biasa laki budeng. Iya, tuh. Untuk hal-hal yang tidak terkait dengan akhirat, orang berani bayar mahal. Tapi perhatikan guru ngaji. Ya Allah, Ustaz Lukman badannya kurus begini. Mana kalau mandi sabunnya tipis. Lagi digosok-gosok sabun hilang kemana? Kagak ketemu, dicari di lantai. Sabun diairin. Bukan sabun. Sabun diairin. Sabun diairin. Itu sabun dicari-cari gak ketemu, nyelip di selapan pangkat yang ketahuan. Ya Allah, saking tipisnya itu sabun. Ya Allah, giliran buat pengajian 25.000 sebulan, protes. Ustadznya mahal, Ustadz kagak ikhlas. Ustadz apaan yang begitu? Nih, giliran sesuatu yang terkait sama akhirat kita pelit. Ngaku. Berani nggak bayar anak yang ngaji besar soal 200.000 sebulan? Mikir. Berani nggak anak yang bisa bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bayar 500.000 sebulan? Berani nggak? Kan bisa kerja ke Solo kemari. Daftar di PT gampang, jadi ini gampang, jadi itu gampang. Bahasa Jerman bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Cina bisa. Tuh, berani nggak begitu? Berani nggak? Bayar Ustaz Suhal 200.000 berani? Sebulan? Dunia kagak berani, akhirat kagak berani. Beraninya sama siapa?
Ya Allah. Ya, makanya ini tanggung jawab kita. Anak kita mau ngaji kalau emaknya rajin ngaji. Dengerin. Emaknya rajin ngaji aja belum tentu anaknya bisa ngaji. Bagaimana kalau emaknya nggak mau ngaji? Padahal tadi Ustaz Usman bilang, ya ibna Abbas, ya ibna Abbas, ya ibna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan khairun laka min alfi raka'atin. Begitu ya. Dudukmu di majelis ilmu 1 jam lebih baik dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Tuh, makanya ngaji biar anak kita getol ngaji. Jangan kita yang udah mau ngaji pengen anaknya rajin ngaji. Susah, walaupun bisa, tapi susah. Kenapa? Yang emaknya rajin ngaji aja anaknya belum tentu doyan ngaji. Bener nggak? Bener. Bagaimana kalau emaknya tiktokan mulu, anaknya pengen rajin ngaji. Kalau emaknya tiap hari nonton TV mulu, nonton sinetron mulu, bagaimana anaknya mau ngaji kalau begitu? Maka kitanya orang tua bukan tidak cukup hanya memberi contoh kepada anak, nggak cukup. Kita kan seringnya begitu. Neng, ngaji biar jadi orang pinter, no, kayak Ustadz Ono. Neng, ngaji kayak Ustadz Suhar biar shock breakernya banyak. Shock breakernya banyak. Ngaji kayak Ustadz Lutfan biar kalau ceramah enak. Kita kadang-kadang cuma begitu. Bisa memberi contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Kitanya dulu rajin ngaji, nyuruh anak jamaah ke musola, bapaknya kagak pernah ke musola. Gimana anak mau rajin ke musola? Sengkilang tuh sengkilang. Biasa mana tuh sengkilang? Ya. Biasa paham Bu ya? Sengkilang. Bapaknya yang rajin ke musola aja belum tentu anaknya temu. Bagaimana kalau bapaknya malas ke musola? Maka kita sekali lagi punya tanggung jawab terhadap kelestarian Islam. Islam sebagai agama, Islam sebagai pengetahuan dan seterusnya. Ini tanggung jawab kita. Karena ulama-ulama nanti akan dicabut nyawanya oleh Allah. Yang akan tersisa tinggal orang bodoh. Orang bodoh dimintain pendapat, maka dia berpendapat dengan otaknya, dengan ilmunya yang kosong. Fayudillun, lalu mereka menyesatkan, wayadallun, dan manusia menjadi tersesat. Ya Allah, ini yang kita khawatirkan. Saat ini orang udah kehilangan cinta sama ulama, udah bahaya. Orang kehilangan cinta sama ulama sudah bahaya. Karena ulama akan dipanggil satu persatu nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mencetak ulama baru jauh lebih susah daripada mencetak artis. Artis dalam 1 tahun mungkin bisa muncul ratusan, bahkan ribuan artis. Tapi mencetak satu kiai belum tentu bisa 1 tahun 1. Yang pesantren banyak, yang gabung juga banyak. Enggak semuanya yang pesantren jadi kiai, repot. Tapi kalau jadi artis, wah gampang. Buka ada pendaftaran Indonesian Idol, jadi artis. Apalagi Dangdut Akademi, jadi artis. Belum lagi yang live TikTok mulu, lama-lama jadi artis. Mencetak artis jauh lebih mudah dibanding mencetak ulama. Kenapa? Karena syarat orang menjadi ulama, selain dia memiliki keilmuan yang mumpuni, harus dibarengi dengan akhlak yang mumpuni. Gak cukup hanya ilmu saja. Maka tanggung jawab kita sekali lagi, bagaimana agar agama ini terwarisi dengan baik kepada generasi yang akan datang. Dalam satu riwayat yang lain, kata Rasulullah ini, sayati ala zamanin, sayati qaumun ala zamanin yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang nanti satu sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman atas umatku, di mana umatku berlari dari ulama
berlari dari ahli fikih. Apa maksud berlari ini? Bisa jadi ketemu ulama ngacir, bisa jadi ogah ketemu ulama, agak pengajian gak mau datang, diundang LI susah bener, misalkan gitu. Bisa jadi tidak mau lagi mendengarkan fatwanya para ulama, tidak mau lagi mendengarkan ilmunya para ulama. Kayak sekarang banyak orang bicara agama, tapi hanya dengan pengetahuannya tanpa bersandar ke pendapat ulama. Langsung bilang Al-Quran dan kita kembali ke Al-Quran, kita kembali ke sunnah, tidak merujuk kepada pendapat para ulama. Makanya banyak sekarang orang yang hafal Quran, orang yang hafal hadis, tapi pemikirannya tersesat. Kenapa? Karena mereka lari dari ulama. Kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyatin. Maka Allah akan berikan mereka musibah, memberikan balas dengan 3 jenis balas. Yang pertama ada yang hafal? Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari usahanya. Yarfa'ullahul barakati min kasbihim. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari usahanya. Kenapa tidak berkah? Karena enggak ngikutin anjuran ulama. Kata ulama, usaha itu hati-hati. Usaha itu jangan pakai nipu. Usaha itu jangan pakai nyolong timbangan. Jangan bohongin konsumen. Ini mah gara-gara pengen dapat untung, nggak dengerin ulama, nggak dengerin nasihat kiai. Yang penting saya untung. Timbangan kurangin nggak apa-apa. Barang jelek dioplos sama barang bagus. Nah, ada satu riwayat Imam Abu Hanifah pernah berjualan kerudung. Nah, lalu ada temennya, wahai Imam, kerudungnya saya yang jualin aja dah, saya lagi gak ada kerjaan. Mungkin begitu. Singkat cerita, nih sahabatnya pengen ngedagangin kerudungnya punyanya Imam Abu Hanifah. Dikasih sama Imam Hanifah, nih jualin. Cuman yang ini harganya jangan samain, karena cacat rusak. Kalau bahasa kita, hijau. Singkat cerita, nih orang datang habis dagang. Wahai kiai, kerudungnya habis. Puras diborong ibu-ibu pengajian Al-Wahyu. Wah, kebetulan ya habis. Ditanya, itu yang reject bagaimana? Yang cacat? Saya lupa. Saya jual harganya sama yang benar. Bagaimana duitnya nih sama Ibu Abu Hanifah? Duit ini semuanya disedekahin buat agama. Enggak ada yang diambil buat dia. Ya Allah, kira-kira begitu enggak orang sini? Kagak, kita mah kalau perlu mah ini mah modalnya belum balik ini. Modal udah untung 300.000. Bilang modalnya belum balik. Nah, itu yang pertama. Allah angkat keberkahan dari usaha. Lalu yang kedua, musibah yang kedua, wa yusallitullahu bisultanin zalim. Wa yusallitullahu sultanan zalimah. Lalu Allah berikan pemimpin dengan pemimpin yang zalim. Nyari pemimpin yang ngikutin apa kata kiai, nyari pemimpin yang ngikutin apa kata ustad, apa kata guru, nyari pemimpin yang penting bisa ngasih serangan pajak. Dia mah asal ada duitnya begitu colok, orang duitnya mau ogah. Ya Allah, akhirnya yang pinter kagak lolos, yang lolos yang gom. Kenapa? Karena nggak punya duit. Tuh, siapa itu? Kita. Suka dapat serangan pajak kagak? Ngaku. Ya Allah. Itu yang kedua. Nyari pemimpin nggak berstandar oleh standarnya ulama dengan standarnya ulama. Karena tidak mengikuti ulama lagi dari pendapat ulama, akhirnya oleh Allah dikirim pemimpin yang zalim. Ini yang ketiga kata Nabi, yang paling membahayakan, keluar dari muka bumi, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Keluar dari bumi ini, mati, meninggal, wafat tanpa membawa
iman. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita mesti cinta sama ulama. Ya, kita cinta sama ulama yang masih hidup, kita yang sudah meninggal, kita doain. Nah, bahkan kata Rasulullah, kegembiraan kita memandang wajah ulama. Nih Bu, kita gembira mandang ulama, wajah ulama. Dari kegembiraan itu Allah ciptakan satu malaikat. Dengan sebab kegembiraan kita, Allah ciptakan satu. Apa kerjaan malaikat itu? Minta ampun buat kita, biar dosa-dosa kita diampuni. Ya Allah, makanya tuh pajang tuh foto Ustaz Suhal di rumah. Asal ngeliat ibu senyum, ngeliat ibu senyum, Masya Allah ini Ustaz hitam banget, hitam amat. Ya, ibu angkel dia kata hitam deh, hitam kulitnya, rasanya Bu, sep deh. Lah anak ketiga. Berdua. Iya. Nah, apa namanya? Lihat. Makanya ada orang tuh yang suka majang para ulama, foto kiai, pajangin foto orang-orang soleh, karena ada riwayat yang menyatakan apabila kita gembira memandang wajah ulama, Allah ciptakan satu malaikat yang kerjaannya meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Terus lanjutin. Wa fi Fathul Bari an Masruq an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu. Amma inni law ayyinu amiran khairan min amirin wala aman khairan min amin. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabuna thumma la tajiduna minhum khalfa thumma yaji'u qaumun yaftuna fil umuri bi ra'yihim fayumathiluna al-islama wa yuhaddimunahu atau wa yahdamunahu. Dan diterangkan di dalam kitab Fathul Bari dari Masruq an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kata Rasulullah ya, kata Ibnu Mas'ud, tidak akan datang satu zaman atas kalian semua kecuali zaman itu lebih buruk dari sebelumnya. Dan adapun aku ya, tidak apa di sininya dia, lau ayyinu ya, tidak melihat ya pemimpin yang lebih pemimpin yang baik dari pemimpin yang sebelumnya, tidak melihat zaman yang baik, masa ya atau tahun yang baik dari tahun sebelumnya. Tetapi ulama-ulama kalian dan ahli-ahli fikih kalian itu setelah wafat, kemudian tidak didapatkan dari mereka pengganti-pengganti. Kemudian akan datang satu kaum yang memberikan fatwa pada berbagai macam persoalan dengan pemikirannya. Fayumathilunal islama, dan mereka semua mencoreng Islam, wa yahdimunahu, dan meruntuhkan Islam. Nah, jadi nanti akan datang satu kaum, satu zaman di mana zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Kita sulit mencari para pengganti, para ulama, sulit mencari orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah ya, didekatkan dengan para ulama, kita wafat dalam keadaan mengikuti para ulama-ulama yang soleh, mengikuti ajaran-ajaran para ulama yang soleh, yang artinya kita mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enak banget.